Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola keruangan desa dan kota dengan subpokok bahasan pola keruangan desa, ya. Nah, untuk kalian yang tinggal di wilayah desa, pedesaan, ya, kalian bisa lihat di sini ada desa yang memang berada di tepi-tepi pantai, ya. Ada desa-desa yang berada di wilayah pedalaman, ada juga desa-desa yang berada di daerah dekat perkotaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, maka pada pembahasan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan tentang struktur keruangan desa dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan perkembangan pola keruangan desa dengan benar, ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah desa yang ada di dekat gunungan, ya. Kemudian desa ini agak terpencil dari dunia luar karena untuk menempuh wilayah desa ini diperlukan perjuangan keras, ya. Dan di sini ada desa yang berada di dataran rendah. Kita lihat dari tipe pertaniannya, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya bahwa suatu wilayah dikatakan sebagai sebuah desa memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perbandingan lahan dengan penduduk itu lebih besar. Dimaksudkan bahwa antara jumlah penduduk dengan lahan maka lebih luas lahannya, begitu. Yang kedua, lapangan pekerjaan didominasi di bidang pertanian. Kemudian yang ketiga, hubungan kekerabatannya masih erat atau bersifat gemeenschap, ya. Hubungan kekerabatan yang masih erat ini merupakan hubungan yang tidak dilandasi pamrih tertentu. Jadi memang bersifat gotong royong seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh, ya. Jadi masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku. Kemudian sebelum ke potensi desa, berarti dapat disimpulkan bahwa desa itu merupakan wilayah yang berada pada lahan di mana perbandingan antara lahan dengan jumlah penduduknya lebih besar, lebih luas lahan, ya. Kemudian pada desa itu memiliki karakteristik yang bersifat kekerabatan masih erat, ya, dengan didominasi oleh kegiatan ekonomi yang sangat yang sifatnya lebih tergantung kepada alam. Kemudian potensi desa. Nah, potensi desa itu meliputi antara lain potensi fisik. Untuk potensi fisik di sini berupa tanah, yaitu lahan pertanian itu sendiri. Kemudian yang kedua air, yang ketiga adalah iklim, kondisi iklim yang menentukan. Yang keempat adalah peternakan dan perikanan. Kemudian yang kelima yaitu manusia. Manusia di sini berarti masyarakat setempat, ya. Sedangkan potensi non-fisiknya itu meliputi kondisi masyarakat tadi yang bersifat gotong royong. Kemudian yang kedua, lembaga sosial yang ada di dalam desa itu seperti Karang Taruna masuk di dalamnya, ya. Kemudian PKK seperti itu juga masuk di dalamnya. Yang ketiga, kreativitas aparatur desa. Jadi pemerintahan desa beserta stafnya itu merupakan potensi non-fisik desa. Selanjutnya,
Fungsi desa. Fungsi desa di sini yang pertama bisa sebagai hinterland. Hinterland yaitu sebagai penyedia bahan mentah atau pensuplai bahan makanan, bahan pangan, sandang ya, bahan kebutuhan pokok terutama bagi wilayah kota. Kemudian yang kedua, ini yang kedua ya, sumber tenaga kerja. Dan yang ketiga bisa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Demikian ya. Lalu pola persebarannya bagaimana? Untuk pola persebarannya bisa bersifat memanjang atau linier. Memanjang itu bisa memanjang pantai, memanjang sungai, atau memanjang keduanya, begitu ya. Kemudian yang kedua, ini gambar memanjang ya atau linier ya. Jadi mengikuti arah dari wilayah tersebut, wilayah pantai atau sungai, atau bisa juga memanjang jalan ya. Kemudian yang kedua, pola desa terpusat ini ditemukan di daerah pegunungan ya, atau di daerah dataran rendah yang biasanya dihuni secara turun-temurun. Ya, ini gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah pola desa yang mengelilingi fasilitas tertentu seperti mata air atau waduk yang bisa ditemukan di daerah dataran rendah di mana memungkinkan pengembangan segala arah, begitu ya. Ini pola desa yang memiliki fasilitas tertentu ya, hampir mirip dengan pola desa terpusat ya. Kemudian berikutnya menurut Bintarto. Nah, menurut Bintarto kita lihat dari penjelasan gambarnya, untuk pola linear dijelaskan ada pola linear sepanjang jalan, kemudian sepanjang ini permukimannya, kemudian ada pola sepanjang sungai ya, ini ya, kemudian ada juga yang sepanjang pantai. Kalau ini adalah pola radial, jadi berada di daerah gunung ya, yang mengikuti lereng pegunungan atau pola menjadi gitu ya. Kemudian ada pola tersebar, ini pola tersebar biasanya pada daerah-daerah yang tidak suburnya jenis tanahnya kesuburannya tidak merata begitu ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada klasifikasi desa. Berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangannya, maka bisa dibedakan menjadi 3, yaitu desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Kondisi dari desa swadaya merupakan wilayah di mana masyarakatnya masih tergantung dengan alam. Kemudian hasil usahanya untuk kebutuhan sendiri. Lalu administrasi pemerintahannya belum berkembang ya dengan baik, dan lembaga desanya juga belum berfungsi dengan baik, dan tingkat pendidikannya juga masih sangat rendah. Lalu belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri begitu ya. Jadi di sini pemerintahannya belum terkoordinasi dengan baik. Biasanya masih kepada ada di mana yang kuat itu yang berkuasa seperti itu. Kemudian yang kedua, swakarya. Untuk desa swakarya, mata pencahariannya sudah mulai beragam. Kemudian adat istiadatnya juga sudah mulai longgar, lalu mulai ada administrasi pemerintahan desa yang berjalan ya. Ada yang memimpin lebih baik begitu. Kemudian juga lembaga sosial dan lembaga pemerintahannya sudah berfungsi dan sudah ada hubungan dengan daerah sekitarnya dan mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga atau urusan pemerintahannya sendiri. Kemudian yang lanjut yang desa swasembada, ini mata pencahariannya mata pencahariannya sudah mulai heterogen dan prioritasnya sudah di bidang jasa dan perdagangan. Kemudian pola pikir masyarakatnya juga lebih rasional dan pengelolaan administrasi pemerintahannya sudah dilaksanakan dengan baik. Begitu juga lembaga sosialnya ya. Sarana prasarananya lebih lengkap dan mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri begitu ya. Jadi untuk yang belum mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri itu pada desa swadaya. Ada yang menggabungkan dengan desa tradisional. Berikutnya ada berdasarkan kegiatan ekonominya. Nah, itu ada desa agrobisnis. Desa ini merupakan desa yang
penyelenggaraan kegiatan ekonominya itu pada sektor pengolahan dan distribusi hasil pertanian. Jadi hasil pertaniannya itu didistribusikan ke wilayah lain begitu ya. Kemudian ada desa agroindustri. Nah, kalau agroindustri ini sudah mulai mengolah dari hasil-hasil pertanian itu diolah begitu ya. Jadi sudah ada industri pengolahan dari hasil-hasil pertanian tersebut. Kemudian yang ketiga ada desa wisata. Ini untuk desa yang prioritasnya kebetulan menempati daerah dengan pemandangan alam yang cukup bagus, sehingga kemudian masyarakat desa setempat mengusahakan dalam bidang wisata begitu. Yang keempat ada desa industri non pertanian. Bedanya dengan yang tadi, kalau desa industri non pertanian, kebetulan di situ ditemukan adanya hasil tambang ya, hasil tambang bisa ya, sehingga bisa memproduksi di bidang non pertanian, mengolah di bidang non pertanian. Demikian dari pemaparan saya tentang materi kali ini.